البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu Nawaqidul Islam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan asbahullah. Simak baik-baik yang punya kitabnya. Kata beliau, wa anwa'ur riddah katsiratun, dan macam-macam kemurtadan itu banyak sekali. Jadi kemurtadan terjadi bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perbuatan, dengan keyakinan pun bisa. Kemarin kita lewati kan, iman dengan keyakinan, perbuatan atau ucapan. Ternyata macam-macam kemurtadan itu banyak. Macam-macam kemurtadan itu apa? Banyak, diperhatikan. Kita lihat sini, Wasy-Syaikh rahimahullah, dan Syekh rahimahullah dzakara fi hadhihi risalah ahammaha wa a'dhamaha. Asy-Syekh rahimahullah menyebutkan di dalam risalah ini yang paling terpentingnya dan paling besarnya. Jadi pembatal keislaman, macam-macam kemurtadan banyak sekali, tapi Syekh menyebutkan yang paling pentingnya, yang paling besarnya. Wa illa fanawaqidu katsiratun. Kata beliau, wa illa, dan jika tidak demikian, disimak kitabnya, maka pembatal-pembatal keislaman itu katsiratun, banyak sekali. Pembatal-pembatal keislaman banyak sekali. Diperhatikan. Wa satajidunaha fi kutubil fiqh fi babi hukmil murtad. Dan kalian akan menjumpainya di dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan bab hukum orang yang murtad, keluar dari agama Islam, berpindah ke agama yang lain. Wali Syekh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah, dan Syekh Abdullah putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki suatu risalah, ismuha, namanya risalahnya, artikelnya Al-Kalimatun Nafi'ah fil Mukaffiratil Waqi'ah, yaitu pembahasan yang bermanfaat yang berkaitan masalah apa? Nah, perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kekufuran. Menjerumuskan seorang pada kekufuran. Itu artikel ya. Wa hiya matbu'atun fi durar as-saniyah. Yang mana kitab tersebut tercetak, sudah tercetak di dalam apa? Di dalam barakallahu fi kitab yang lain, yaitu ad-durar as-saniyah. Wa ghariha, dan juga yang lainnya. Wal'an lamma fasal jahlu wastaddat ghurbatud din, ini penting sekali ini. Dan sekarang ketika kebodohan sudah merajalela, tersebar, fasha itu tersebar, merajalela, wastaddat ghurbatud din, dan keasingan agama ini mulai dahsyat. Jadi benar-benar asing agama ini. Maksudnya orang yang berpegang teguh dengan tauhid itu sangat sedikit. Dhahara nasun minal ladzina yatasammawna bil ilm. Penting ini. Muncullah beberapa manusia yang mereka mengatasnamakan dirinya dengan ilmu. Jadi orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang alim. Jadi mereka mengatakan orang alim.
Wa yaqulun, diperhatikan, mereka mengatakan la tukafirun nas, ini penting sekali. Kalian jangan mengkafirkan manusia. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin, tapi mengkafirkan orang-orang kafir dan mengkafirkan orang-orang musyrikin syirik akbar. Paham? Adapun muslimin ngapain kita kafirkan? Kecuali kalau dia sudah terjatuh dalam kekufuran, kufrun akbar, karena ada kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin itu sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Kalau seandainya dia dikatakan kekufuran, bukan kufur yang akbar. Paham? Nah, syirik pun ada syirik akbar, syirik asghar. Seperti orang pelaku riya, beramal karena riya, kafir atau tidak? Tidak kafir, syirik asghar. Musyrik tapi bahasa Arabnya. Kan itu. Nah, karena musyrik itu kan isim fa'il dari asyraka yusyriku, isyrakan musyrik. Mafhum? Jadi pelaku dosa kecil pun musyrik. Seperti apa? Seperti riya tadi itu. Karena riya adalah syirik asghar. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Berbahasa Arab dipahami. Nah, jadi orang yang melakukan kesyirikan bahasa Arabnya musyrik pelakunya. Paham? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Jangan kalian mengkafirkan manusia. Yakfi ismul Islam, cukup dengan nama Islam. Kalau kita katakan kalau dia itu benar-benar mengatasnamakan Islam dan perbuatannya sesuai dengan agama Islam, enggak masalah. Tapi kalau cuma Islam KTP-nya saja, di KTP dibuka agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat, wala puasa, wala zakat, wala haji, atau setiap hari malah ke kuburan, nyembah patung, nyembah kuburan, itu berarti cuma Islam KTP saja. Bayangkan itu. Kata beliau, sebagian mereka mengatakan cukup dengan nama Islam. Jadi kalau udah katakan anak Muslim cukup katanya. Kita katakan nggak cukup. Jadi pahami ya? Kalau cuma pernyataan anak Muslim nggak cukup. Mafhum? Kalau ente Muslim, konsekuensinya apa? Keharusannya daripada dia berislam itu, ingat, al-istislamu lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, itu konsekuensinya. Paham ya? Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan, dan juga berlepas diri dari pelakunya. Itulah keharusan daripada orang apa? Orang yang Muslim beragama Islam. Kita lihat, yakfi annahu yaqulu ana muslim katanya. Sebagian orang mengatakan, biarkan, jangan dikafirkan. Cukup dia mengatakan aku Muslim. Walaupun enggak sholat, enggak puasa, Muslim gitu loh. KTP-nya memang agamanya Islam, KTP-nya. Namanya Islam KTP. Hati-hati. Naam. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan. Lau dzabah li ghairillah, walaupun dia nyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Lau sabballahu rasulah, walaupun dia mencaci maki Allah dan Rasulnya, kalau dia mengatakan Muslim cukup. Ini kita katakan enggak cukup. Paham? Ada beberapa orang yang mengatakan cukup. Kalau sudah mengatakan Muslim, kita katakan tidak cukup. Karena apa? Karena konsekuensinya belum dia wujudkan. Sudah pahami ya? Nah, jangan sekedar apa Islam KTP-nya saja. Kita lihat sini. Kata sebagian orang tadi, lau fa'ala ma fa'ala ma dama annahu yaqul ana muslim fala tukaffiruh. Lihat ini. Walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan, selama dia mengatakan aku Muslim, jangan dikafirkan. Ingat-ingat ya, kita tidak mengkafirkan seorang Muslim. Yang kita kafirkan adalah orang-orang kufar wal musyrikin. Paham ya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin. Kafir mereka. Paham ya? Nah, kalau kaum muslimin kita enggak mengkafirkan. Kalau terjatuh dalam kekufuran, barakallahu fiik, jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, jelas kondisinya seperti itu. Cuman di sana ada yang namanya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang dikafirkan. Itu masyhur dan ma'ruf. Paham ya? Seperti al-jahl, wa nisyan, wal khata', wal ikrah, seperti karena lupa, karena kekeliruan, karena kebodohan, karena keterpaksaan, itu semuanya namanya apa? Mawani'ut takfir. Penghalang-penghalang seseorang apa? Untuk dikafirkan. Contohnya antum ingat orang yang mengucapkan apa? Ucapan kekufuran, yang waktu itu dia berada di atas kendaraannya, onta atau yang semisalnya, kemudian perbekalannya, makanannya, minumannya berada di situ, kemudian kendaraannya pergi, lari. Dia kan akhirnya panik, dia pucat wajahnya.
Karena apa? Enggak ada perbekalan lagi. Akhirnya dia sudah putus asa, istirahat berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba kendaraannya datang, minumannya, makanannya, perbekalannya ada di situ. Senang enggak kira-kira orangnya? Senang, karena senangnya dia keliru mengucapkannya. Seraya mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku, aku Rabbmu. Terbalik enggak? Terbalik. Ini ucapan kalau sengaja dan meyakini ucapan kekufuran ini. Tapi kenapa para ulama tidak menghukumi orang tadi adalah orang yang kafir? Akhta'a min syiddatil farah. Sebabnya itu. Dia keliru karena apa? Karena rasa senang yang sangat sampai terkeliru. Terbalik ucapannya. Paham ya? Allah musta'an. Ingat-ingat ya, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang muslimin. Yang dikafirkan adalah orang kafir dan orang-orang musyrik. Nanti sebutkan nanti termasuk pembatal keislaman. Man lam yukafir al-kafir aw syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufurannya, dia kafir. Abu Lahab kafir enggak Muhammad? Ragu enggak antum? Harus yakin. Ragu terhadap kekufuran Abu Lahab, orangnya kafir gitu loh. Paham ya? Karena nas langsung ada dalilnya. Mafhum? Abu Talib kafir enggak Hafid? Abu Talib pamannya Rasulullah, pamannya loh ya. Kafir enggak Abu Talib? Kafir enggak? Atau ragu? Abu Talib mendapatkan siksaan yang paling ringan, kekal di dalam neraka, berdiri atas bara api hingga otaknya mendidih. Abu Talib paman Rasulullah, kafir enggak? Ragu enggak antum? Yakin atau ragu? Harus yakin. Enggak perlu ragu lagi, yakin 100% sudah. Nah, jangan sampai ragu terhadap kekufuran orang kafir. Paham ya? Nanti kita bahas nanti pembatal keislaman, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir, maka dia kafir. Waliyadzubillah. Pentingnya belajar agama seperti itu. Jangan sampai malah mengatakan masa pamannya sendiri kafir. Pamannya Rasulullah itu orangnya baik loh. Bahkan dia itu mungkin aja muslim. Nah, bahaya seperti itu. Dalilnya jelas soalnya. Bisa dipahami, kita lihat, disimak baik-baik. Kata beliau, wa 'ala hadza yadkhul fi tasammi bil Islam batiniyah wal qaramithah. Pertanyaannya siapa jawabannya? Berdasarkan pendapat ini yang mengatakan cukup mengatakan anak muslim. Kalau udah mengatakan anak muslim, berbuat kekufuran pun, berbuat apa yang dilakukan tetap muslim, gitu loh. Nah, berdasarkan pendapat tersebut berarti masuk di dalamnya penamaan Islam, kelompok al-batiniyah wal qaramithah. Kelompok al-batiniyah wal qaramithah hampir mirip ini. Kelompok al-qaramithah ada kelompok yang pernah mencuri Hajar Aswad. Siapa pemimpinnya? Al-qaramithah pernah dicuri Hajar Aswad berapa tahun waktu itu? Berapa tahun? 22 tahun kan kurang lebihnya. Dibawa ke Mesir kan? Siapa pentolannya? Pentolan Qaramithah ini? Abu Tahir Al-Qurmuti. Abu Tahir Al-Qurmuti. Dihafalkan itu. Nah, sering munculnya sampai Hajar Aswad dibalikkan dalam kondisi apa? Sudah pecah terbelah. Dalam artian enggak utuh lagi. Sehingga sebagian ujungnya itu ada tambalan. Paham ya? Tidak utuh lagi seperti semula. Ini sebutkan sejarah ya. Naam. Wa yadkhul fihi al-quburiyun, masuk juga dalamnya kuburiyun, para penyembah kuburan. Nyembah kuburan, minta kepada si mayit karena dia mengatakan anak muslim, muslim. Ingat-ingat, Islam KTP itu bisa aja. Agamanya Islam. Tapi dia salat enggak pernah, puasa pun enggak mau, zakat pun enggan, haji pun uangnya jutaan rupiah bahkan miliaran pun enggak pernah haji. Paham ya? Tapi dilihat agamanya Islam, namanya Islam KTP, itu berbahaya sekali. Nah, kenapa kok berbahaya? Karena hidup di tengah-tengah kaum muslimin ternyata dia apa? Terkena vonis tadi itu, nggak terasa. Ini pentingnya ilmu di situ. Kita lihat ini. Masuk juga di dalamnya kuburiyun, para penyembah kuburan. Dinasihati, Pak, ente jangan nyembah kuburan, Pak. Menyembah kuburan itu berarti menyembah selain Allah. Pelakunya kalau udah nasihatin, nolak, bantah, bahkan ngeyel, kafir. Anak muslim kok. KTP kok ini Islam agamanya. Nah, Islam KTP namanya. Hati-hati ya, karena yang namanya kebodohan, karena udah merajalela,
merasa itu adalah peninggalan nenek moyang terdahulu, kadang dinasihati tetap ngayal. Oh ini kalau udah nenek moyang kami melakukan udah paten katanya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi, perhatikan. Wa yadkhulu fi rawafid, masuk juga di situ rawafid. Apa rawafid? Jamak Rafidah. Syiah Rafidah masuk juga. Antum jarang sekali jumpai anak Syiah. Langsung gitu. Jadi Syiah, Islam Syiah ya, ada Islamnya. Biasanya gitu, Islam Syiah. Jadi mereka Islam itu menurut mereka ada Islam Syiah gitu loh. Paham ya? Nah, Syiah Rafidah padahal ya nama Syiah Rafidah itu udah lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara. Bisa dipahami? Nah, kita lihat. Wa yadkhulu fi al-Qadiyaniyah. Ini yang kelompok juga ini ya, yang waktu itu tersebar di Mesir juga. Naam. Wa yadkhulu fihi kullu man yad'i al-Islam. Masuk di sini semua yang mengaku-ngaku beragama Islam. Nyembah batu, nyembah pohon, nyembah apa namanya itu? Tikus. Ada loh suatu tempat mereka nyembah tikus itu. Tikus sembah. Ya, tikus sembah, nyembah sapi pun ada juga. Wal'iyadzubillah lebih buruk dari itu, di daerah India itu dinukilkan itu, ada yang mereka apa? Menyembah kemaluan perempuan, bayangan itu. Allahul musta'an. Lihat itu. Nah, ya semua yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengatakan anak muslim, selesai menurut versi mereka. Orang-orang juhal, orang-orang yang barakallahu fi tidak belajar agama Islam dengan benar. Allahul musta'an. Yaqulun, mereka mengatakan la tukafiru ahadan, jangan mengkafirkan seorang pun, walau fa'ala ma fa'al, walaupun melakukan apa yang dia lakukan. Disimak itu. Awi taqoda walaupun dia meyakini apa yang dia yakini. La tufarriqu bainal muslimin, jangan membuat berpecah belah kaum muslimin. Subhanallah, lihat ini. Subhanallah, kata Syekh Shalih Fauzan. Nahnu la nufarriq bainal muslimin. Kita ini tidak memecah belah kaum muslimin, walakin haula laisu muslimin. Tapi mereka itu bukan orang muslim lagi. KTP-nya mungkin Islam agamanya, tapi setiap hari ke kuburan, nyembah kuburan, minta kepada si fulan si alan yang udah mati. Paham ya? Salat pun enggak pernah nampak, di rumah pun enggak salat juga. Kemudian setahun paling 2 kali Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun kalau sempat. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Lihat ini, syubhatnya barakallahu fiik para juhal. Li'annahum lamma irtakabu nawaqidul Islam kharaju minal Islam. Spontan ya ini. Secara spontan dikarenakan tatkala mereka telah melakukan pembatal keislaman, mereka sudah keluar dari agama Islam. KTP-nya mungkin beragama Islam, agama Islam. Secara tidak langsung ternyata dia nyembah kuburan. Nyembah pohon beringin kok disembah. Antum tahu pohon beringin? Disembah, diagungkan. Diagungkan, disembah, minta ke situ, ngasih sesajen di bawahnya. Mau lewat pun mendak-mendak duduk, amit-amit mbah siapa? Ya enggak? Sebagian orang gitu kan, takut sekali gemetaran lewat di depan pohon beringin, amit-amit mbah siapa? Enggak ada apa-apa mbah. Allahul musta'an, penunggunya katanya. Allahul musta'an, hati-hati. Waspada. Jadi kesyirikan sangat berbahaya sekali. Syirik akbar menghancurkan semua amalan. Syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai syirik itu. Kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik. Fakalimatun la tufarriqu bainal muslimin. Maka ucapan kalimat yang mengatakan jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Kalimatu haqqin wal muradu biha batil. Dihafalkan ini. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Kalimatu haqqin urida biha batil. Jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Benar enggak ini? Benar kan? Kita enggak boleh memecah belah kaum muslimin. Ini ungkapannya benar, tapi yang diinginkan mereka adalah kebatilan. Enggak boleh kita mengkafirkan orang kafir. Enggak boleh kita mengkafirkan orang musyrikin. Allahul musta'an. Kenapa? Karena KTP-nya Islam. Anak muslim. Lah kok enggak salat? Yang penting anak muslim, udah. Allah musta'an. Banyak sekarang kejadian seperti itu ya barakallahu fiik. Dibuka KTP-nya agamanya Islam, salat enggak pernah. Ramadan pun enggak hadir dia. Awal-awal itu pun cuman sampai di pintu masjid pulang lagi. Sampai pintu masjid aja. Allah musta'an. Ngantar apa? Ngantar jaburan. Tahu jaburan itu? Ngantar makanan dibagikan setelah apa? Salat tarawih itu. Enggak ikut salat tarawih wala syai'. Allahul musta'an. Nah, hati-hati ya, karena yang namanya
Salat ini memang benar-benar pemisah antara kekufuran dan keislaman. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Itu dalil sangat zahir, nampak sekali. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih sangat tegas sekali beliau. Kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Artinya apa? Pemisah antara kami, antara kaum muslimin, keislaman dan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, ancaman yang berat. Selamat dari perselisihan yang mengatakan bahwasanya karena malas-malasan, karena enggan, karena meremehkan, yang jelas bahaya. Mau malas-malasan, meremehkan atau meyakini, bahaya semuanya. Paham ya? Meninggalkan salat terancam kekufuran tadi itu. Paham ya? Nah, sehingga para ulama mereka mengambil satu poin aja. Dohirnya udah. Sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran kafir. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim salim. Dinasihati saudara kita yang masih sholat tapi berling. Tahu berling Hizam? Kober dan eling. Istilah Jawa. Kober itu sempat, eling itu ingat. Sempat sholat, nggak sempat nggak sholat. Ingat sholat, kalau nggak ingat nggak sholat itu. Allahul musta'an. Tapi kalau bagi-bagi uang, Masya Allah, luar biasa, ingat biasanya. Nah, kita lihat. Li'anna sahabata lam martadda, man irtadda minal Arab ba'da wafatin Nabi. Perhatikan itu, sallallahu alaihi wasallam qataluhum. Dikarenakan para sahabat tatkala murtad, orang-orang yang murtad waktu itu dari kalangan orang Arab setelah wafatnya Rasulullah SAW, qataluhum. Mereka diperangi. Lihat, diperangi. Kenapa? Karena tidak membayar apa? Zakat. Mafhum? Enggak mau bayar zakat. Karena memisahkan antara salat dan zakat, itu berarti memisahkan rukun Islam itu loh. Bayar zakat kan rukun Islam kan? Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, sungguh aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Maka lalu mereka para sahabat tidak mengatakan la tufarriqu bainal muslimin, jangan kalian memecah belah kaum muslimin, li'annahum laysu muslimin, karena mereka itu bukan orang-orang muslim. Madamu ala riddah, selama mereka di atas kemurtadan. Wa hadza ashaddu min annaka tahkum li kafir bil Islam. Penting ini. Ini lebih parah keadaannya daripada engkau menghukumi orang kafir dengan Islam. Orang kafir kok muslim. Paham ya? Antum katakan orang Yahud muslim, orang Nasara muslim, itu lebih parah daripada apa? Daripada orang yang terjatuh dalam kekufuran kemudian antum katakan kafir. Paham ya? Nah, karena kalau orang kafir nggak mungkin antum hukumin dia muslim sampai dia syahadat, kan itu. Ya kan? Nah, ada orang muslim, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat. Muslim hanya ucapan saja, nggak pernah sholat, wala zakat, wala puasa. Secara zahir dia terjatuh dalam kekufuran kafir. Itu lebih ringan daripada antum menghukumi muslim orang kafir. Paham nggak? Dibolak-balik. Ada orang kafir, orang Nasrani lah. Orang Nasrani ini muslim dia. Berarti antum menghukumi orang kafir muslim itu loh. Ini keadaan yang seperti itu lebih parah dibandingkan antum menghukumi orang muslim yang apa? Terjatuh dalam kekufuran akbar dalam kondisi apa? Tidak ada mawani sama sekali. Bisa dipahami? Karena ahlus sunnah tidak apa? Tidak memvonis kaum muslimin dengan kekufuran kecuali dengan apa? Dengan hujjah dan argumen yang ada. Paham ya? Seperti meninggalkan sholat tadi itu. KTP-nya muslim, Islam biarin KTP. Paham ya? Nah, tapi kalau kita mengatakan fulan Yahudi ini muslim, fulan Nasrani muslim, itu bahaya. Karena nggak akan dikatakan muslim sampai dia bersyahadat. Paham ya? Kita lihat sini, bagus sekali ini. Wa sayatikum anna min riddah, dan akan datang di hadapan kalian nanti pembahasan bahwasanya kemurtadan disimak malam yukafir al kafir au syakka fi kufrihi. Penting ini, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufurannya. Nah, di sana ada yang dinaskan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran siapa yang dinaskan penduduk neraka? Abu Lahab. Abu Lahab kafir enggak Muhammad Ridha? Ragu atau yakin? Yakin. Ragu terhadap kekufuran orang yang kafir, itu kekufuran. Kafir orangnya. Paham ya? Ini lihat bagus ini ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufurannya, fahadil mas'alatu wahiyya man lam yukafir al-kafir
aw syakka fi kufrihi fa huwa kafirun mithluh. Wal a'yadu billah. Lihat ini. Permasalahan ini perhatikan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir, maka dia kafir seperti dia juga. Jadi jangan sampai keliru ya. Firaun kafir enggak kafir? Atau ragu? Yakin? Firaun loh ya, penguasa Mesir waktu itu. Kafir. Harus yakin. Paham ya? Jangan ragu terhadap kekufuran orang kafir. Pertanyaan berikutnya, Abdul Muthalib. Naufal, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Kakeknya loh, enggak sembarangan loh ya. Kakeknya Rasulullah SAW waktu itu ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib ini menggiring penduduk Mekah untuk apa? Untuk segera meninggalkan dan naik ke gunung-gunung biar aman. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan sesungguhnya Ka'bah ini memiliki penjaga dan juga pelindung sendiri, Rabb Ka'bah, Allah Ta'ala maksudnya. Dan nanti Allah yang akan melindungi. Ngomong kayak gitu. Rabb lah yang akan melindungi Ka'bah tersebut. Nah ya. Abdul Muthalib kafir atau muslim? Abdul Muthalib, kakeknya loh, bukan paman loh, kakeknya. Ragu? Tidak ragu lagi. Abdul Muthalib meninggal di atas agama jahiliyah, agama kekufuran. Enggak perlu ragu lagi. Makanya Abu Thalib ketika mati, famata ala millati Abdul Muthalib. Matinya di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Kita lihat sini. Wa haula yaqulun, mereka mengatakan la tukafiru ahadan walau fa'ala ma fa'al. Jangan kalian mengkafirkan seorang pun walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan. Madama annahu yaqul, selama dia mengatakan la ilaha illallah. Lihat ini. Ucapannya bagus sekali, la ilaha illallah. Tapi ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Ada berapa rukun? 2 rukun di situ, an-nafyu dan isbat. Ada maknanya, ada syarat-syaratnya. Paham ya? Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nyembah kuburan, minta kepada pohon, minta kepada jembatan, ngelilingi perapatan setiap malam Jumat Kliwon, nabur bunga biar sugih, biar kaya, terjatuh dalam kekufuran, waliyadzubillah. Paham ya? Lihat ini. Walaupun barakallahu fiik, selama dia mengucapkan la ilaha illallah aman katanya. Antum wajihu al-malahidah. Watruku haula'i alladziina yad'ul Islam. Lihat ini, gayanya mereka. Kalian tuh lawan aja para ateis yang enggak punya agama. Tinggalkan mereka-mereka yang ngaku-ngaku agama Islam ini. Yang sudah mengaku-ngaku beragama Islam, tinggalkan, enggak usah diurus sudah. Antum lawan aja orang-orang ateis, orang-orang yang punya agama. Jadi menurut mereka dialihkan. Jadi kalau sudah mengatakan anak muslim, walaupun nyembah kuburan, walaupun minta pesugihan kepada jembatan, minta pesugihan kepada wali fulan, minta pesugihan pada kiai fulan, minta pesugihan pada kuburan mbah fulan, ana muslim. Nah, kalau sudah ngomong kayak gitu muslim katanya. Kita katakan muslim hanya Islam KTP. Waliyadzubillah. Paham? Tapi ingat ya, ada mawani, ingat ya mawani tadi penting sekali. Mawani takfir, penghalang-penghalang untuk apa? Dikafirkan. Imma karena bodoh, imma karena lupa, imma karena terpaksa, imma karena kekeliruan tadi min barakallahu fiik. Adapun dengan sengaja, dengan keyakinan, sudah tidak bodoh lagi, kebodohannya dia malah pengen apa? Sudah diingatkan, nolak, bantah-bangkang, enggak pengen menghilangkan kebodohannya, enggak diterima lagi udurnya. Paham? Nah, karena apa? Mu'anid namanya, menentang. Yang terakhir perhatikan, naqul lahum, kita katakan kepada mereka, haula akhtar minal malahidah. Mereka-mereka ini yang mengaku Islam ini lebih parah, lebih bahaya daripada orang-orang malahidah. Malahidah itu orang-orang yang tidak punya agama, ateis, komunis. Li'anna al-malahidah madda'ul Islam wa la da'u anna alladhi hum alaihi Islam. Karena orang-orang ateis tidak punya agama ini, mereka tidak mengaku-ngaku Islam, dan juga tidak mengaku-ngaku bahwasanya mereka di atas keislaman. Amma haula, adapun mereka-mereka fayakhda'unan nas. Lihat ini. Mereka-mereka ini yang mengaku-ngaku Islam menipu manusia. Wa yad'una annal kufra huwal Islam, dan bahkan menyeru bahwasanya kekufuran itu adalah Islam. Minta kepada kiai, minta kepada orang saleh, itu adalah apa? Ajaran orang-orang pendahulu kita, mbah-mbah kami. Lihat tuh. Ritual kesyirikan malah dikatakan apa? Bagian dari Islam. Allahul musta'an. Fa haula yashaddu minal malahidah. Mereka-mereka ini yang mengaku-ngaku Islam tapi di atas kesyirikan tadi itu lebih parah daripada malahidah, orang-orang ateis. Fariddah asyad minal ilhad wal iyad billah. Kemurtadan itu lebih parah daripada apa?
ilhad, daripada apa? Tidak adanya agama yang dia miliki. Kenapa? Karena riddah itu kan dia murtad setelah tahu itu loh. Sudah tahu agama Islam yang benar, murtad. Berarti parah kan? Kalau yang ilhad ini memang sejak awal enggak ngakui adanya Tuhan, enggak ngakui adanya Rabb. Allahul musta'an. Fayajibu an na'rifa mauqifana min hadhil umur wa numayyizuha wa natabayyanuha. Kata beliau, maka wajib kita mengetahui keadaan kita dari perkara-perkara ini dan bisa membedakannya serta menjelaskannya. Li'annana al'an fi ta'miyatin, karena sekarang kita ini berada pada ta'miyah. Apa ta'miyah? Pembutaan. Jadi kebanyakan orang dibikin buta biar enggak bahas seputar tauhid ini. Jadi kalau ada orang bahas seputar tauhid, syirik dah, wah dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas seputar tauhid bukan melupakan perkara sunnah dan bid'ah. Perkara sunnah dan bid'ah dibahas juga, ya kan? Perkara istiqamah dan hizbiyah dibahas juga. Perkara tauhid nomor 1. Paham ya? Karena tauhid itu rukun Islam yang keberapa? Tauhid rukun Islam yang keberapa, Mas? Tauhid yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Yang terakhir perhatikan. Kata beliau, fahunaka nasun yu'allifun wa yaktubun wa yantaqidun wa yuhadirun wa yaqulun la tukafirul muslimin. Di sana ada beberapa orang, ada beberapa manusia yang mereka menulis artikel dan juga mencatat dan mengkritik dan isi muhadarah dan mengatakan jangan kalian mengkafirkan kaum muslimin. Benar, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimatnya benar tapi yang diinginkan apa? Kebatilan. Yang kita kafirkan bukan orang muslim, yang kita kafirkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Wa naqul, kita katakan nahnu nukaffir man kharajal Islam sahih, kita mengkafirkan orang yang keluar dari agama Islam. Amal muslim fala yajuzu takfiru. 3 garis ini penting ini. Jangan sampai salah paham. Ahlus sunnah bukan takfiriyun ya. Ahlus sunnah sunniyun salafiyun. Bukan takfiriyun. Lihat bagus sekali paling bawah ini. Amal muslim la yajuz takfiruhu. Adapun orang muslim kita enggak boleh mengkafirkannya. Paham ya? Ingat-ingat ya. Berarti kalau antum dengan lafaz muslim, konsekuensinya makna Islam itu apa? Dipahami, sudah kita jelaskan ya. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah langsung masuk pada inti pembatal-pembatal keislaman yang jumlahnya 10 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.